saja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat merasakan kehadiran-Mu saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan Engkau. Sebuah atmosfer yang tidak dapat kami peroleh di tempat lain kecuali di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur. Oleh darah Nadungga Allah yang kudus, dengan berani kami masuk ke dalam hadirat-Mu, dalam pelataran-Mu yang kudus. Dan diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harap hanya kepada-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Sambut berkat pagi hari ini. Saat ku menyembah, Engkau hadir. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita telah belajar bahwa ginosko, mengalami Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan. Hari demi hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi itu tidak akan membuat kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh jikalau firman-Nya tidak tinggal di dalam kita. Sebab mengenal Tuhan, mengenal melalui perjumpaan secara pribadi, mata kita terbuka, kita sadar Dia betul ada, Dia hidup, Dia betul eksis, mujizatnya masih ada. Tapi tanpa pengertian yang benar, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Saudara, kita telah belajar Injil Matius, kita telah belajar Injil Markus, dan kita melihat bahwa orang-orang yang terdekat sekalipun, yang berjalan bersama dengan Yesus, yang tiap hari secara fisik berjalan dengan Yesus, tidak mengerti juga tentang hati Tuhan. Bagaimana dengan kita yang tidak bertemu secara visual, tidak bertemu secara fisik, tapi hanya melalui perjumpaan lewat ginosko, pengalaman, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mengalami lahir baru, mengalami firman-Nya dan belajar firman-Nya.
Apakah kita akan jauh lebih baik daripada murid-murid Tuhan yang setiap hari berjalan dengan Yesus? Saudara, pasti kita tidak akan lebih baik. Tapi mengenal Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati, saudara yang diurapi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Usahakanlah kamu jangan bodoh dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Ekonomi sedang digoncangkan di mana-mana. Tapi jangan menjadi buta dengan pengenalan akan Tuhan. Mari kita memahami pikiran Kristus, mari kita memahami kehendak Kristus. Pagi hari ini yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus. Masih di Injil Markus. Pasal 27 hingga ayat 30 berbicara tentang pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Oleh ilham Roh Kudus, oleh karena penyataan Tuhan, dan oleh karena kesaksian yang mereka saksikan tiap hari tentang Yesus, mereka tidak ragu bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itu melompat keluar dari mulut Petrus. "Engkau adalah Mesias. Menurutmu siapakah aku ini?" Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang daripada nabi. Karena tidak ada satu pribadi pun yang menyamai Yesus. Mereka menganggap dia adalah rabi, mereka menganggap dia adalah tabib, mereka menganggap dia adalah nabi. Tetapi yang paling berani adalah Petrus, karena dia adalah seorang yang sanguin, yang begitu gampang mengekspresikan dirinya. Ketika dia mendapatkan ilham Roh Kudus di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Mesias, dia tidak ragu sekalipun, dia tidak ragu sedikit pun, dia langsung berkata, "Engkau adalah Mesias." Pernyataan itu Tuhan mengaminkan, tapi dia melarang untuk memberitahukan kepada siapapun. Hal yang luar biasa. Ternyata Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias, mengenal sebagai yang diurapi, yang diutus Yahweh untuk menjadi juru selamat di tengah-tengah bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain. Sesuatu penyataan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa benar Petrus ini mengenal aku. Bahwa Petrus ini mengalami ginosko, pengenalan akan Tuhan. Oleh karena perjumpaan yang tiap hari dia ketemu dengan Yesus, hingga dia bisa mengenal benar ini adalah Mesias. Suatu hal yang baik, suatu hal yang menyenangkan, saudara. Satu hal yang spektakuler ketika ada orang yang mendapatkan ilham roh dan itu tepat. Amin. Kadangkala ada seseorang dipakai oleh Tuhan mendapatkan karunia marifat, karunia pengetahuan. Tidak dikasih tahu oleh siapa-siapa, tapi dia tahu betul satu kenyataan. Dan Petrus mengalami marifat daripada Tuhan. Bukan sekedar marifat, tetapi ini merupakan suatu deklarasi bahwa Yesus adalah Mesias. Di saat bangsa Yahudi lewat orang Farisi, orang Saduki, murid-murid dari Herodes dan juga orang-orang yang ada di orang-orang yang menjadi pemuka-pemuka agama meragukan tentang kemesiasan Yesus, tapi Petrus mengalami pengetahuan itu dan menyampaikan, "Engkau adalah Mesias." Berarti Petrus mengenal. Amin. Mari kita lihat bab yang berikutnya, di pasal yang berikutnya, di Markus 8 ayat 31 hingga Markus 9 ayat 1. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan mengikuti Yesus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Jadi setelah penyataan bahwa Yesus mengakui bahwa dia adalah Mesias, dia mulai mengajar pada mereka. Pengajarannya seperti ini, saudara, bahwa ayat 31, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Saudara,
ketika Yesus menyampaikan melalui Petrus, dia mengkonfirmasi bahwa betul dia adalah Mesias. Sesudah dia menyingkapkan penyingkapan itu ya saudara, dia mulai mengajarkan kepada murid-murid Tuhan sebagaimana yang menjadi kehendak Bapa Yahweh, bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara, ketika Yesus menyatakan bahwa benar dia adalah Mesias, itu menimbulkan pengharapan bagi murid-murid Tuhan. Itu menimbulkan satu sukacita bagi murid-murid Tuhan. Tetapi ketika setelah dia mengakui bahwa dia adalah Mesias, dia memberikan satu pengajaran bahwa kematian akan dia alami dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, ketika itu mereka tidak percaya, bahkan mereka menyayangkan hal itu. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus di samping dan menegur dia. Jadi saudara, bukan hanya Petrus menyela, tapi menegur dia. Dia menegur dengan arti, jangan begitu Tuhan ya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandangi murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudaraku yang diberkati, di sini dikatakan bahwa kamu adalah enyahlah engkau iblis. Iblis yang bekerja di dalam diri Petrus. Saudara, apakah Petrus salah ketika dia menginginkan bahwa gurunya jangan sampai terjadi apa-apa, jangan sampai mati, jangan sampai terjadi seperti apa yang diajarkan? Apakah Petrus salah? Menurut saya sangat tidak salah sama sekali jika orang yang dekat dengan kita, orang yang setiap hari melayani dengan mereka, mengatakan aku akan mati, lalu kita katakan jangan sampai engkau mati. Itu tidak salah saudara, karena Petrus menginginkan kehidupan dari Yesus itu berkelanjutan. Tapi menjadi salah jika itu ternyata bukan pikiran Bapa, itu ternyata bukan pikiran Yahweh, itu ternyata bukan kehendak Bapa yang Tuhan rancangkan sejak semula. Sebab ternyata kehendak dan rancangan Tuhan sejak semula adalah ketika menjadikan setiap manusia itu menjadi serupa dengan segambar dengan Allah, dan karena kita gagal, Yesus yang adalah gambaran Allah itu sendiri harus mati. Kalau dia tidak mati, maka rancangan Tuhan gagal. Nah saudara, ketika rancangan sedang menuju pada penggenapannya saudara, maka bukan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh kita sebagai manusia daging itu yang boleh terjadi. Tetapi kehendak Bapa yang sejak semula itu harus terjadi, harus digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi apa yang dipikirkan manusia belum tentu menjadi pikirannya Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa sejauh langit dari bumi, demikian pikiranku dengan pikiranmu. Saudara, pikiran kita tentang yang najis-najis, pikiran kita tentang cari untung, pikiran kita tentang kawin, mawin, pesta pora, perdagangan, mencari keuntungan, mencari uang. Tetapi pikiran Tuhan adalah ada satu pribadi yang harus dikorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh isi dunia. Dan saudara, bahkan tidak masuk akal di dalam hati kita, masa satu orang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena satu manusia telah jatuh dan dosa masuk kepada seluruh dunia, bagaimana mungkin tidak bahwa satu manusia dapat berkorban seluruh keselamatan umat manusia? Nah, saudaraku yang diberkati, jauh dari pikiran kita. Pikiran-pikiran seperti itu jauh dari pemahaman kita. Itu sebabnya saudara, apa yang harus kita lakukan untuk memahami pikiran Tuhan, untuk memahami pikiran Kristus, bukan kuat dan gagah kita, melainkan dengan cara roh. Saudara, berkali-kali bahwa sebenarnya keinginan Tuhan itu paradoks atau bertolak belakang dengan pola kita berpikir. Ketika Petrus berpikir bahwa keselamatan itu terjadi kalau kita hidup, kalau jasmani kita itu tetap eksis, dan manusia tidak pernah menginginkan sebuah kematian terjadi. Tapi Yesus fokus pada kehendak Bapa bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah mati di dalam Kristus, mati di dalam kedagingan, mati di dalam segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Makanya firman Tuhan itu katakan, enyahlah iblis. Jadi saudara, Petrus bukan lagi seseorang yang diagung-agungkan. Mungkin teman-temannya kagum, wih hebat ya, kita berpikir Yesus itu adalah Elia, Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Nabi. Tapi dia benar loh, tepat perkataannya, juara satu ini
Rasul Petrus dibandingkan murid-murid yang lain karena jawabannya tepat, perfect, dan diakui Tuhan Yesus. Mungkin dia disanjung-sanjung, dikagumi oleh orang-orang. Jadi ada besar kepala, ada kebanggaan tersendiri bahwa dia tepat seperti apa yang Tuhan ungkapkan bahwa dia adalah Mesias. Tapi kemudian dalam hitungan hari Petrus salah. Dia berpikir bukan lagi pikiran Allah, tapi pikiran iblis. Nah, saudara, perbedaan antara pikiran Tuhan dan pikiran manusia, apalagi pikiran iblis, itu ada satu selaput yang memisahkan. Bahkan hanya setebal selaput atau setebal selembar kertas tisu. Karena saudara, keinginan Tuhan itu adalah kehidupan. Manusia menginginkan juga yang terlihat baik menurut cara pandang manusia, tetapi seringkali bertentangan dengan kehendak. Itu sebabnya saudara, kita belajar hikmat. Amsal 1 ayat 7, hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan. Bukan Petrus tidak takut akan Tuhan, tapi dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dipikirkan Yahweh. Harus kembali lagi back to the Bible. Lalu Tuhan mengajarkan 3 hal penting di sini, saudara. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Apa maksud dari ayat 1 ini, saudara? Artinya Yesus sedang menyampaikan kalian semua akan mengalami yang namanya aniaya itu. Betul, saudara? Karena katanya begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Jadi mereka semua akan mengalami yang namanya aniaya. Amin. Aniaya, baik aniaya secara daging dan kemudian tubuh juga yang dianiaya. Petrus mengalami bagaimana disalibkan terbalik. Yakobus mengalami kematian. Murid-murid yang lain, Stefanus mengalami aniaya sampai mati. Saudara, karena pikiran Kristus itu sangat berbeda dengan pikiran manusia. Nilai pengorbanan itu harus menjadi spirit dari orang percaya. Korban, korban, dan korban. Memahami pikiran Tuhan, memahami pikiran Kristus. Amin. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan mengikuti Yesus ketika Yesus berpaling dan berkata, enyahlah engkau iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, memahami pikiran Tuhan yang pertama, kita harus sangkal diri, pikul salib dan mengikuti Yesus. Karena pikiran kita bukan pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Jadi ini kita berpikir liar, berpikir pengetahuan, berpikir segala yang menguntungkan, berpikir segala yang najis. Sangkal itu semua, ada salib yang harus dipikul dan mengikuti Yesus. Saudara, ketahuilah kenapa kita harus setiap hari membaca merenungkan firman Tuhan. Karena untuk menyangkal diri kita, menyangkal keinginan-keinginan hawa nafsu kita yang liar dan menginginkan hal-hal yang jahat. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, kalau ada takut akan Tuhan di dalam diri kita, maka kebenaran akan menjadi terang benderang. Kalau takut akan Tuhan akan menjadi berkuasa di dalam diri kita, maka kita akan mengutamakan apa yang menjadi kemauan Tuhan, pikirannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, Daud seorang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya dia tidak melawan sedikit pun ketika Saul mengejar dia. Dia katakan jangan mengusik orang yang diurapi. Karena takut akan Tuhan, sekalipun dia punya kemampuan untuk mencurahkan darah dari Saul. Dia punya kemampuan, bahkan dia sudah ada di pinggir Saul untuk dia pegang, dia potong punca jubah dari Saul. Saul tidak sadar, dia punya kemampuan untuk membunuh.
tapi takut akan Tuhan yang ada di dalam diri Daud. Dia menguasai dirinya dalam segala hal untuk tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka itulah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh hantam kromo, orang bodoh berpikir apa yang dia mau, orang bodoh tidak melekat dengan nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Orang bodoh bahkan mengesampingkan kebenaran dan takut akan Tuhan. Saudara, bahkan Petrus, karena dia dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu yang dia tidak sadari, maka dia berlaku bodoh. Saudara, terlihat benar menurut pandangan manusia, tetapi Tuhan mampu menyusuri sampai kedalaman hati dan pikiran dari Petrus. Saudara, manusia takut dengan kematian. Petrus takut dengan kematian. Dia seorang yang sangat penakut. Makanya waktu Yesus diserahkan, kemudian dibawa oleh prajurit-prajurit, Yesus sudah mengatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Karena Petrus penakut. Dia takut mengalami kematian. Dia takut dikenal sebagai murid Yesus. Dan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Ketika kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia, maka kita takut berkorban, kita takut mati, kita menjadi bodoh, dan kita bisa menghalalkan segala cara. Petrus dikenal sebagai rasul yang suka kompromi, makanya Paulus sempat menegur dia dengan keras ketika dia berlaku munafik di depan orang yang Yahudi dan orang yang bukan bangsa Yahudi. Saudara, kalau takut akan Tuhan betul-betul menguasai hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, takut akan Tuhan akan membuat kita tidak takut dengan kematian, asalkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makanya kita harus sangkal tiap hari pikiran kita, pikul salib dan mengikuti Yesus. Itu sebabnya orang kalau dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, dia akan selalu mempertanyakan, kenapa tidak bisa begini? Kenapa Tuhan melarang hak-hak saya? Kenapa saya seperti terkekang? Orang yang tidak memiliki takut akan Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya karena dianggap itu sebagai suatu kebodohan. Masa kita harus puasa? Masa kita harus menahan hawa nafsu? Masa kita harus menahan hawa nafsu dan lapar? Masa kita tidak bisa pacaran seenaknya? Itu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak dapat menyangkal diri, tidak dapat memikul salib dan mengikuti Yesus itu dengan sebuah kepalsuan. Tidak ada orang yang mengikuti Yesus dan dia terus berzina. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus lalu kemudian dia terus berdusta. Hanya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan yang mengikuti, dalam tanda kutip, mengikuti Yesus dengan cara seperti itu. Itu munafik, pura-pura bertobat, tetapi di belakang ternyata pacaran. Ternyata pacaran yang tidak kudus. Saudaraku yang diberkati, pahami pikiran Tuhan. Harus ada sangkal diri, harus ada pikul salib dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jikalau takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita, maka itulah permulaan pengetahuan untuk mengenal pikiran Bapa. Yang kedua, kita harus lebih mengutamakan Injil dan melayani Kristus lebih dari segalanya. Firman Tuhan katakan, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan mengajarkan, jangan takut mati. Saya harus mati, saya memang harus mengalami aniaya itu, saya memang harus mengalami via dolorosa itu, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apakah murid-murid mendengar itu? Mereka mendengar, tapi mereka tidak juga paham ketika salib itu betul-betul datang di dalam diri Yesus. Dan betul, ketika Yesus pun mati, 3 hari sesudah dia bangkit, Thomas masih tidak percaya kalau Yesus bangkit. Wah, saudara, ginosko, pengenalan akan Tuhan lewat perjumpaan pribadi, sebetulnya tidak banyak mengubahkan murid-murid Yesus sampai dia diubahkan hati mereka untuk percaya, dan percaya. Tantangan terbesar di dalam mengikuti Tuhan adalah kita percaya dengan firman-Nya. Murid-muridnya aja sebelum Yesus mati sudah dikatakan, aku akan dianiaya, aku akan dibunuh, aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau kita mendengar kata bangkit pada hari ketiga, artinya ada pengharapan dong, saudara. Tapi ternyata tidak segampang itu. Sedangkan orang yang berjalan setiap hari dengan Yesus masih aja tidak percaya, kurang percaya, bahkan sangat-sangat tidak percaya. Bahkan Yudas ada pada waktu itu. Karena ini belum proses penyerahan Yesus.
belum proses dia menyerahkan Yesus. Yudas ada di sana untuk mendengarkan semua, tapi tidak percaya. Bahaya, saudara. Kalau saudara perhatikan, ada jemaat Tuhan yang ke gereja iya, melayani iya, keluar gereja masih merokok, vape. Itu sebuah kemunafikan yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa dikompromikan. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik tidak mengikuti Yesus. Tidak sangkal diri, tidak pikul salib, itu tidak mengikuti Yesus. Karena syarat mengikuti Yesus, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Baru itu dikatakan mengikuti Yesus. Orang yang hanya pelayanan aja belum tentu mengikuti Yesus. Orang yang hanya naik mimbar aja belum tentu mengikuti Yesus. Kalau tidak sangkal diri, apalagi tidak mengutamakan Injil. Takut mati, takut kehilangan nyawa, kita harus lebih mengutamakan Injil dan melayani Kristus lebih dari segalanya. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang sudah menyerahkan dirinya sebagai seorang penginjil tidak boleh takut mati. Amin. Yang ketiga, kita jangan malu mengikuti Yesus. Kalau kita malu mengikuti Yesus, pikiran, jiwa, bahkan tubuh kita itu akan menyangkal Yesus. Orang yang malu ikut Yesus, dia pasti menolak Yesus. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Recording in progress. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kenapa harus malu jikalau Yesus disalib? Kenapa harus malu jikalau Yesus harus dianiaya dan dibunuh? Tetapi mungkin pada waktu itu murid-murid Tuhan itu malu. Saudara, mereka malu kalau guru mereka yang hebat itu harus mengalami aniaya. Dan Yesus tahu dengan tajam. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Barang siapa malu, maka aku pun malu juga kepada dia. Kita jangan malu mengikuti Yesus. Kita jangan malu dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Orang yang malu ikuti Yesus, pasti dia menolak Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anakku tinggallah dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kolose 3 ayat 1 hingga 10 berkata begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu geram, marah, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut agama. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh pikiran Kristus, perkara yang di atas bukan di bumi. Hidup kita tersembunyi bersama Dia. Kita mematikan segala sesuatu yang dunia. Saudaraku yang diberkati, memiliki pikiran Kristus, yaitu kita adalah orang-orang yang mencari perkara yang di atas. Memiliki pikiran Kristus adalah orang yang memikirkan bagaimana hidup kita itu nggak apa-apa kita mati, tapi hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan hidup memiliki pikiran Kristus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Buang, jangan lagi saling mendustai. Dan memahami pikiran Kristus, memiliki pikiran Kristus, mengenakan manusia baru yang dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Mari kita pahami pikiran Kristus dan buang segala sesuatu yang jahat. Memahami pikiran Kristus, maka kita akan mengalami pengenalan yang benar akan salibnya. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan membawa seluruh pokok-pokok doa di dalam kehidupan kita, saudaraku yang diberkati. Kita akan bawa seluruh pergumulan kita di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang
untuk menopang kita. Dan tangan kuatnya selalu menolong kehidupan kita. Amin. Bapak, pagi hari ini kami akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Oma Eska Maringka Tuhan yang kiranya diberikan kesehatan, kekuatan mental di dalam nama Yesus. Bapak Adrian Sapitupulu Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan sehingga tubuhnya yang sakit dipulihkan, dijauhkan dari sakit jantung. Bapak Paulus Sibarani Tuhan, dia mengalami bagaimana pendeta ini mengalami kemalingan. Di gereja ada alat-alat yang mereka pakai untuk melayani itu hilang. Oh Tuhan Yesus, ampunilah pencuri yang mencuri barang yang sudah diambilnya itu. Dan kiranya Engkau membukakan pintu berkat, menggantikan apa yang hilang. Dan diberkatilah pendeta Paulus Sibarani agar dia boleh sabar menghadapi ujian kehidupan, dan dia boleh mendapatkan penggantian dari barang-barangnya yang hilang. Kami juga berdoa untuk Opung Herliana Siahaan dipulihkan dari sakit kanker, dipulihkan dari kemoterapi yang sedang dia jalani dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Ruli agar persoalan hutang dan kerinduannya untuk menjual aset-asetnya Tuhan menyertai, dan kiranya diberikan hikmat kepada dia untuk bagaimana melakukan apa yang jadi kehendak. Berdoa untuk keluarga besar Sianipar Tuhan, kiranya mereka dijauhkan daripada segala sakit penyakit. Keluarga besar Panggabean dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bapak Rian Panjaitan dan Pak Darwis juga yang mengalami banjir, mereka dapat mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Ibu Ratni yang mengalami sakit kanker, Tuhan dipulihkan. Saudara Rafaela kiranya dipulihkan dari hubungan yang salah dengan pasangannya, dengan pacarnya, dan dia boleh dipulihkan dan keluarganya boleh mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara Jenny Simbolon dipulihkan hingga dia mengalami pertobatan yang sejati. Dia rindu untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Bukakan dasar-dasar pertobatan yang sejati sehingga dia membangun di atas dasar yang kuat dan yang benar. Keluarga Simbolon, keluarga besar, Tuhan dipulihkan. Anak Karin Simbolon dipulihkan. Keluarga Chelsea di dalam nama Yesus. Ibu Lia Liana diselamatkan di dalam Kristus bersama Pak Rocky. Juga Pak Stephen disembuhkan dari sakit stroke. Saudara Maurid dibebaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Ibu Tasya Sitepu doanya dijawab oleh Tuhan untuk kembali ke Medan. Pak Lendra dipulihkan dari sakitan masalah pekerjaan. Pak Antoni dipulihkan dari hubungan dengan istrinya yang rusak, dan kiranya dia diberikan pekerjaan yang baik. Berkati juga Ibu Elsya, pemulihan keluarga, kesehatan suami, masalah ekonomi. Pak Iwan, Tuhan dalam nama Yesus disembuhkan dari sakit, saraf kejepit, ekonomi dan hutang dipulihkan, dibebaskan dari belenggu hutang dalam nama Yesus. Juga Opung Marut Simbolon diberikan kesehatan, kekuatan, dan nama-nama lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan kiranya berkati dan menyertai. Mari kita mohon berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus membuat kami yang mengikuti Yesus sangkal diri pikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Kami tidak malu terhadap Injil, kami dengan berani memberitakan Injil, dan di dalam nama Yesus barang siapa berseru kepada nama Tuhan pasti akan diselamatkan. Dan kami mengutamakan Injil, mengutamakan kebenaran, untuk membela kebenaran Injil, maka kami tidak menyayangkan nyawa kami, sebab Tuhan menganugerahkan kami nyawa, bahkan hidup, nefas kehidupan daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, menyerahkan engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kudus, tiada bercacat celah. Engkau pulang bawa shalom, diberkati selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati diurapi pagi hari ini sama-sama katakan. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan memberkati, and God bless you. Amin.